Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil mu'minin Sofiyah bint Huyai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil mu'minin lan kecerita saking mu'minin nyatane Sofiyah Siti Sofiyah bint Huyai radhiyallahu ta'ala anha qala dawu sapa Sofiyah kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mutakifan ikaf sapa Kanjeng Nabi pada itu moko teko sapa ingsun Kanjeng Nabi azuru nyatane azuru alaihi ziarah sapa ingsun ing Kanjeng Nabi lailan ing dalam waktu bengi. Fahadastuhu moko ngomong-ngomong sapa ingsun li Kanjeng Nabi tumakuntum moko tangi sapa ingsun li angkol ing berapa nyento balik sapa ingsun pakoma moko tangi mai serta ingsun sapa Kanjeng Nabi dia apa itu lihat kan lihat libani berapa nyento ngantar balik sapa Kanjeng Nabi ning ingsun pamara moko lewatan sapa rajulane wong lanang loro bin Ansor saking kaum Ansor radhiyallahu anhum palamar aya moko semangsane ningali sapa rajulane Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra moko gancang-gancang sapa rajulane pakala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma alon-alono sapa sira loro innaha satune maka iku Sofiyah bint Huyai pakala mongko ngendika sapa rajulane subhanallah ya Rasulullah maha suci sapa Allah ya Rasulullah Kanjeng Nabi pakala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi inna syaitana satune sapa setan iku yajri lumaku sapa setan min ibni Adam saking ibni Adam manjrot dam ing dalem anggon mileni gede wa ini lan satu ingsun iku ositu khawatir sapa ingsun ayat difam ing yento ngelempar fi qulubikuma sapa setan fi qulubikuma ing dalem ati sira loro saron ing elek aqala tadawu sapa Kanjeng Nabi sharing suwi-wiji aqala tadawu sapa setan sakun narawi sayan ing suwi-wiji muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menerangkan tentang betapa liciknya setan di dalam hati manusia. Karena terkadang setan itu bisa masuk ke hati manusia itu dengan tanpa disangka-sangka.
Karena setan itu mengalir di dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Itu diceritakan dari hadis ini bahwasanya pernah suatu waktu Nabi Muhammad itu i'tikaf di masjid. Kemudian Sofia bintah Huyai itu istrinya Nabi nyambangi Nabi di masjid. Di malam-malam itu nyambangi Nabi nyanda, karena di waktu bulan Ramadan itu Nabi Muhammad itu tidak pulang-pulang. Walaupun yang namanya masjid itu ya ada di samping dari Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi itu tidak pulang-pulang ke rumahnya. Nah, di waktu itu kemudian Sofia itu ingin pulang karena rumahnya Sofia itu jauh. Yang rumahnya di samping masjid bersama Nabi itu ya Siti Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi itu kemudian bangun untuk mengantarkan Sofia. Lalu bertemu dengan dua orang laki-laki. Lah, ketika dua orang laki-laki itu melihat Nabi Muhammad itu ternyata abereng dini, mereka kemudian mencepat tingkah. Gitu. Entah mungkin di hatinya itu menyangka Nabi Muhammad itu cara pacaran mungkin. Karena barang perempuan, dan perempuan itu waktu itu dipasangi cadar. Karena istri Nabi itu kan wajib pakai cadar, untuk istri Nabi yang lain kan enggak gitu loh. Jadi Nabi boleh orang laki sekedua aja tandes, mereka akan nyelese gitu. Jadi Nabi esoroon launa ambu. Hari ya Sofia. Ya, jadi orang laki sekedua itu kemudian maca tasbih subhanallah ya Rasulullah. Artinya kedua orang itu kemudian merasa tersinggung karena dengan Nabi disangka memiliki perasaan jelek kepada Nabi. Orang sekedua aja kaki keberatan subhanallah ya Rasulullah. Masa sampai yang kecoba kegudah itu saking berkeluarga. Pakola kemudian Nabi Muhammad langsung menjawab inna syaitana sa'ungkuna setan yajri fitmin nas aja-ajalan yang dalam marsa majragam yang dalam lanjalanah. Jadi semua orang itu bisa saja kemudian di hatinya itu diberi perasaan jelek oleh setan. Gitu. Wa ini itu, dan saya khawatir kata Nabi ayat tifa fi qulubikum syarra. Setan itu memasang sesuatu di hatimu kepada kejelekan. Kanjeng Nabi itu khawatir ada orang yang sering ngetela Kanjeng Nabi beri sangkaan coba. Hikmahnya sangat besar di sini karena berkaitan dengan caranya setan mempengaruhi manusia. Ketika setan itu ingin mempengaruhi manusia, itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dengan melihat apa saja. Ini sudah sahabat Nabi khawatir. Apa boleh orang yang setia? Apalagi orang-orang di zaman sekarang. Gitu, lo seustad, lo sekiai, lo selawaraat, mau ngetapai setan, ya pak tadi orang seviral juga. Itu kan setan itu. Gitu. Jadi tidak ada yang aman dari setan. Makanya manusia itu harus selalu berwaspada. Apakah yang dilakukannya itu dilakukan dengan hatinya atau karena setan yang mempengaruhi hatinya. Begitu. Ngerti? Nah, kadang-kadang melarat kelakonan. Karena setan lebih licik. Makanya mau santrena setan santri aja santrena setan, mau setan kiai, kiainya setan, mau setan lorana setan, ya. Karena setan itu memasukkan dosa itu melalui jalan darah.
jalan darat, sulit dihindari. Kecuali kalau orang itu mengenal kepada dirinya sendiri, mengenal kepada Allah, memahami tipu daya setan. Di zaman Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri khawatir kepada sahabat-sahabatnya. Takut dihinggapi setan di hatinya dengan sangkaan jelek, dengan iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Tadi ibadah kancana kereman, tergantung iri, dan iri baik awak cina lenga-lenga akan iri yang melahirkan pencuri itu. Ada cuma iri saja, tidak apa-apa. Iri dengan semangat untuk meniru bagus. Tapi kalau iri yang melahirkan dengki, ya itu bahaya. Maka orang tidak bisa kemudian mengatakan bahwasanya oh saya tidak mungkin, tidak bisa. Karena setan itu berjalan di hati manusia seperti jalannya darah. Itu. Dan itu yang harus diwaspadai. Gitu. Kan awalnya kepentingan teh. Nah, kitab ini hampir khatam. Ya, para teman. Itu para itu cuma para pemberi. Ya, betul. Para teman. Kitab ini orientasinya kan jadi bahan pidato. Jadi kamu bisa menjadikan kitab ini sebagai bahan berpidato. Kalau kamu besok jadi muballigh, kalau kamu besok jadi dai, atau jadi ustaz-ustaz, maka ini adalah bahan yang bisa dijadikan untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Makanya ini harus dipelajari betul, dipahami betul. Apalagi Bapak Fahil ini banyak menerangkan tentang hikmah-hikmah yang jarang bisa dipahami kecuali melalui jalan ngaji seperti ini. Nah, jadi hadis ini yang saya baca sekarang ini hikmahnya sangat banyak. Hikmahnya sangat banyak. Dalam segi fikih, orang itikaf itu bisa menghentikan itikafnya di tengah-tengah itikaf, bahkan keluar dari masjid, seperti Nabi Muhammad ambu itikaf antara kibin dan keleman. Itu dalam segi fikih. Kemudian juga orang itikaf itu oleh santer, boleh disambangi. Itu dalam segi fikih itu seperti itu. Dalam segi tasawuf, orang itu tidak boleh dengan gampang menyangka jelek kepada orang lain. Itu. Nah, sehingga takutnya muncul kuduf, menuduh secara salah kepada orang lain. Itu. Kemudian juga hikmah diantaranya adalah Nabi Muhammad memberitahukan kepada kita bahwasanya setan itu menggoda manusia bahkan melalui jalan darat. Gitu. Melalui jalan darat. Gitu. Sulit dihindari. Makanya orang itu harus sering-sering baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Nah, itu hikmah-hikmahnya yang harus dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu saja yang kita ambil. Nanti malam saya ada acara soalnya Isya di Pakis. Tapi ada apa? Ada berpengaruh. Maksudnya raja benda jenah magere tapanda etapan sebenarnya. Ya, tapi benda dia cuma, ya kan? Gede seperti daripada bennya ini kebelangan. Dari ya, mungkin akhir kewasa. Akhir
Ya, itu saja Al-Fatihah.